Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali berjumpa dalam channel Lintasan atau Renungan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayatnya menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 30 yang berkaitan dengan ujian yang akan Allah selalu berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad fatannal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya pasti, lamnya lam taukid, dan sesungguhnya pasti akan kami uji dan telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Artinya sebelum kita, umat-umat yang lalu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, dengan ujian itu Allah akan melihat siapa di antara mereka yang benar, shadaqu, benar terhadap keimanan mereka. Wala ya'lamannal kadzibin, dan juga Allah akan melihat siapa yang mendustakan atau dusta terhadap keimanan mereka, iman yang tidak sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita juga sebagai umat mutaakhirin, umat di zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW, pasti akan senantiasa mengalami ujian-ujian yang bertubi-tubi. Tidak ada manusia yang lepas dari ujian kehidupan, karena ujian itu harus kita lalui di dalam rangka untuk menaikkan derajat keimanan kita, atau malah kita mendustakan keimanan kita. Lebih tegas lagi Allah mengungkapkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, mereka kemudian ditinggalkan begitu saja pada saat mereka mengatakan kami beriman kepada Allah sebelum datang ujian, sebelum datang fitnah kepada mereka. Maka setiap kita pasti akan mengalami ujian, baik ujian itu yang ringan, sedang maupun ujian yang berat, dan dengan ujian ini akan meningkatkan derajat keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu tidak terlepas kita pada zaman yang disebut dengan akhir zaman ini, selalu kita datang bertubi-tubi fitnah, ujian yang membuat goncang iman kita jikalau kita tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kondisi akhir zaman merupakan kondisi yang demikian dahsyat. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang bersabar dalam keimanan di akhir zaman itu bagaikan dia memegang bara api di tangannya. Demikian hebat ujian akhir zaman ini. Terkait dengan ujian atau fitnah akhir zaman ini, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menghadapi akhir zaman ini, kata Rasulullah, badiru bil a'malis sholihah, hendaklah kalian memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak, gemar melakukan amal-amal soleh tanpa menunggu waktu. Di mana ada kesempatan kita beramal soleh, maka disitulah kita langsung ambil, kita langsung melakukan amal soleh itu. Karena nanti akan datang satu zaman fitanan, satu fitnah, qaqita'il lail al-mudlim, itu bagaikan potongan malam yang begitu gelap. Ujian itu, fitnah itu bagaikan malam yang gelap gulita. Rasulullah menjelaskan secara detail, yusbihur rajulu mu'minan, ada seorang yang paginya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiron, kemudian sore harinya dia kafir. Ini demikian dahsyatnya ujian keimanan dan fitnah akhir zaman. Pagi dia beriman, kemudian sore dia kafir. Aw yamsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau sebaliknya, sore dia beriman kepada Allah,
kemudian ketika paginya dia kafir. Lebih detail lagi Rasulullah menjelaskan yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka itu orang-orang ada yang menjual agamanya, menjual keyakinannya, menukar keyakinannya bi'aradim minad dunya karena ingin mengharapkan kemewahan dunia. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya, dia jual keyakinannya, mengorbankan agama dan keyakinannya hanya untuk mengejar kemewahan dunia. Na'udzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, fitnah yang senantiasa akan datang kepada kita di akhir zaman. Nah, kemudian para ulama menjelaskan al-fitnah itu diantaranya adalah al-mihnah, ujian, cobaan. Kemudian al-mal, ujian, fitnah harta kepada kita. Kemudian ujian al-awlad, itu anak-anak kita. Kemudian al-kufur, kekufuran, kemusyrikan yang ada di tengah masyarakat kita, di sekeliling kita. Itu bisa menyeret keyakinan kita, menukar akidah kita. Kemudian ikhtilafun nas, perbedaan pendapat, silang pendapat di kalangan manusia pada saat ini itu demikian hebat. Jadikan perdebatan ini juga merupakan fitnah akhir zaman. Dan kemudian juga as-subuhat wasyahawat, subuhat sesuatu yang meragukan dalam kehidupan kita. Kemudian hawa nafsu yang senantiasa mendominasi dalam diri kita, itu juga merupakan bagian dari ujian atau fitnah akhir zaman. Rasulullah kemudian menegaskan secara rinci, inna baina yaday sa'ah la ayyaman. Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat, datangnya kiamat kubra itu, atau tanda-tanda akhir zaman itu, mendekati akhir zaman, la ayyaman, nanti ada satu hari, masa-masa hari-hari yang zilu fihal jahl, di mana pada hari itu ya akan turun, akan nampak kebodohan yang ditunjukkan oleh manusia. Yarfa'ul ilma, kemudian diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang abid, dan ulama-ulama yang alim. Allah angkat ilmu itu dari dunia dengan mewafatkan bidhahabil ulama, dengan Allah angkat, Allah wafatkan para ulama. Maka tanda-tanda akhir zaman itu, fitnah akhir zaman itu diantaranya adalah Allah mewafatkan para ulama. Wa yukthiru fihal haraj, kemudian nanti akan kita lihat di akhir zaman itu yang merupakan fitnah akhir zaman, akan banyak nanti yang disebut dengan oleh Rasulullah al-haraj. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa al-haraj itu adalah al-qatl, pembunuhan yang merajalela, pembunuhan yang terjadi di sekitar kita. Ada orang tua membunuh anaknya, ada seorang suami membunuh istrinya, atau sebaliknya, atau terjadi peperangan yang ada di sekitar kita. Maka ini merupakan bagian dari fitnah akhir zaman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagaimana kiat kita menghadapi fitnah akhir zaman ini? Yang pertama, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adz billah. Kita berlindung kepada Allah, kemudian kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, kemudian kita membaca sirah, dan kita berlindung selalu membaca di akhir, menjelang akhir surat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman ini sehingga kita bisa selamat. Berdoa yang pertama. Kemudian yang kedua, bersabar dalam menghadapinya. As-sabru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu ya dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Kemudian lipat gandakan kesabaran ya, warabitu, dan ikatlah kesabaran itu dalam diri kita sehingga kita bisa melewati fitnah akhir zaman ini dengan tetap berpegang teguh kepada agama kita, keyakinan kita tidak tergoyahkan. Kemudian yang ketiga, menghadapi fitnah akhir zaman ini kita bersegera melakukan ketaatan, musara'atul khairat,
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jangan kita menunda-nunda di mana ada kebaikan. Tidak boleh kita menunda-nunda, jangan sampai kita menunda-nunda waktu berlalu begitu saja. Di mana ada kebaikan, di situ langsung kita lakukan kebaikan itu tanpa menunda-nunda waktu lagi. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa hari berikutnya kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menghadapi fitnah akhir zaman ini, kita bermohon agar kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian kilasan renungan hadis. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, berikan kesabaran, istiqomah di dalam menghadapi fitnah akhir zaman yang senantiasa ada dan menyerang kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ila al-islah wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.